Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Tema yang kita bahas adalah kriteria seorang nabi atau rasul di dalam agama Islam dan di dalam agama Kristen. Di dalam agama Islam, dalam pandangan syariat Islam, nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syara, baik diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia atau tidak. Apabila ia diperintahkan menyampaikannya wahyu, ya, menyampaikan wahyu tersebut berarti dia disebut rasul. Kalau tidak berarti disebut nabi. Sehingga orang yang menjadi rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Nah, tujuan nabi ke dunia itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 213. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi." Bahwa dulu umat manusia itu ada dalam satu kesatuan. Lalu Allah mengutus para nabi untuk mubasysyirin, menyampaikan kabar gembira, wa mundzirin, dan warning-warning yang datang dari Allah. Nah, larangan-larangan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu Allah menurunkan kepada para nabi atau rasul itu kitab yang menerangkan tentang kebenaran untuk menghukumi di antara manusia hal-hal yang mereka perselisihkan. Itu tujuannya. Sehingga beriman kepada seorang rasul itu hukumnya wajib. Orang yang tidak beriman kepada rasul itu hukumnya kafir. Dalam kitab Qul Hadhihi Sabili karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki disebutkan bahwa surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 menunjukkan bahwa telah kafirlah orang yang tidak beriman kepada seorang rasul. Allah berfirman, "Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih." Orang-orang yang kafir, tidak percaya, menolak kepada Allah dan rasulnya. Jadi orang yang menolak seorang rasul berarti dia kafir. Atau yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rasuli, atau orang yang ingin memecah belah antara Allah dan para rasulnya. Ada pemahaman lain, dia berdiri sendiri, maka itu hukumnya tidak boleh. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Dia mengatakan saya beriman sebagiannya tapi sebagian yang lain saya tidak beriman. Tidak boleh. Harus beriman semua kepada rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada suatu daerah atau kaum yang tidak dijamah oleh pemahaman seorang nabi, tidak pernah dijamah oleh pemahaman agama, maka mereka ketika wafat nantinya tidak akan diazab. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengutus suatu kaum hingga kami turunkan seorang nabi kepada mereka. Lalu sifat-sifat para nabi itu ada 4 ya yang wajib kita ketahui. Yang pertama, nabi itu pasti siddiq, pasti jujur. Tidak ada nabi yang berbohong. Makanya di dalam surah Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shadaqallahu wa rasuluh." Benar apa yang disampaikan Allah dan para rasulnya. Jadi Rasulullah pasti benar, utusan Allah itu pasti benar, tidak akan pernah berbohong. Nah, seperti itu. Atau sifat Rasul yang kedua itu amanah. Rasul pasti amanah, tidak akan pernah berkhianat. Makanya di dalam surah Asy-Syura ya, ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni lakum rasulun amin." Nah, amin dapat dipercaya. Seorang rasul itu pasti dapat dipercaya. Sehingga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 108-nya Allah berfirman, "Fattaqullaha wa ati'un." Maka taatlah kamu kepada rasul tersebut. Harus taat kepada Allah dan mentaati rasulnya. Nah, itu sifat dari para rasul. Sehingga sifat para rasul yang ketiga yaitu tabligh. Rasul harus menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada surah Al-Maidah yang diterangkan, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Ayat itu menunjukkan bahwa seorang rasul wajib menyampaikan semua yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rasul itu harus cerdas, harus fatonah. Kalau Rasulullah nanti bodoh, kan bagaimana dia akan mengungkapkan apa-apa yang akan menjadi hukum dalam suatu agama. Sehingga ini adalah definisi, tujuan, dan sifat-sifat Rasul yang ada di agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan untuk waktu opening statement kepada Ibu Tiwatimena. Silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran. Suara saya terdengarkah? Jelas. Ya.
Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Ya, selamat malam Pak Wifi, Pak Ustadz Wafi. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan saya. Kita membicarakan mengenai kriteria Rasul dan Nabi. Ya, mendengar penjabaran dari Bapak Wifi, ya Pak Ustadz Wifi mengenai kriteria Rasul dengan Nabi di tempat Pak Wifi. Saya jadi berpikir ya betapa bedanya kita ini bagaikan bumi dengan langit gitu kan. Ya oleh sebab itu saya juga berani mengatakan bahwa karena perbedaan antara kita ini sangatlah jaraknya sangatlah jauh, tidak bisa diselami gitu ya. Karena apa yang Pak Wafi gambarkan mengenai Rasul dan mengenai Nabi di tempat Pak Wafi ini berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan Nabi dan Rasul di tempat kami ya. Oleh sebab itu saya merasa heran sama sekali kenapa Nabi Muhammad juga mengklaim bahwa Nabi dan Rasul orang-orang Yahudi itu ya seperti Musa, Yakub itu adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla juga gitu. Kenapa begitu? Saya berpikir apakah mungkin ini berasal dari wahyu Tuhan karena semuanya bertolak belakang gitu loh. Tidak sinkron ya. Karena apa? Karena pertama Ustadz Wafi mengatakan bahwa harus beriman kepada Rasul. Sedangkan di tempat kami satu-satunya yang kepada dia kita beriman hanyalah kepada Tuhan semata. Rasul sama sekali tidak boleh mengambil bagian dalam perimanannya karena iman itu ditujukan hanya kepada Tuhan ya, dan Tuhan itu Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat cemburu gitu kan. Lalu dikatakan bahwa harus beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Nah, hal ini sama sekali tidak pernah terjadi, ya, tidak ada di dalam kitab kami. Bahkan Musa, nabi besar sekaliber itu pun dia tidak pernah mengatakan barang siapa taat kepadaku, taat kepada Elohim, ya kan? Daud sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu dan tidak ada satupun nabi dan rasul di tempat kami yang berani berkata seperti itu. Nah, itulah. Makanya saya bilang bahwa ini kita berbanding terbalik ya. Karena satu-satunya yang berkata-kata tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah. Bahkan Rasul memberikan ketetapan-ketetapan bersama dengan Allah. Yang berkata seperti itu satu-satunya di kitab kami adalah Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa mengikuti firmanku, dia telah mengikuti firman Bapa. Lalu alasannya apa? Yesus berani mengatakan seperti itu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Makanya saya berani mengatakan bahwa jelas kita tidak punya Tuhan yang sama, ya. Jadi adalah sangat mustahil sekali ketika Allah mengatakan bahwa dialah, ya, kamilah yang melakukannya, katanya gitu kan, untuk peristiwa-peristiwa di dalam kisah-kisah perjanjian lama itu, kamilah yang melakukannya. Dan bagi saya ini hanyalah klaim semata, ya. Karena ya jelas kriteria nabi, kriteria rasul di tempat kami tidak sama dengan apa yang terjadi dengan Rasul Muhammad, ya. Di tempat kami justru yang dikatakan seperti ini sudah dikatakan oleh Yesus bahwa ini adalah nabi-nabi palsu, gitu kan. Ya, Yesus sudah, nanti saya kasih ayat-ayatnya ya. Karena nabi dan rasul di tempat kami, mereka mensentralisasikan pelayanan mereka, tulisan-tulisan mereka hanya mewartakan Tuhannya, dan mereka betul-betul hanyalah seorang hamba. Bahkan Musa ketika dia melawan ketetapan Tuhan, dia sama sekali tidak mendapat bagian tanah yang kekal yang dijanjikan itu, dan akhirnya dia tidak ikut masuk ke dalam Kanaan, dihukum oleh Tuhan karena dia berani, ya itu dia. Silakan. Terima kasih Bu. Nah, itu enaknya ada itu ya, enak Imar. Ya, oke, siap.
Siap. Sudah ya? Ya, sudah. Saya sudah buka. Ini 5 Oke. menit lama ya, 5 Saya menit lanjutkan lama. ya, Bang, ya. Kan nggak jadi 3 menit ya? Oh 5 iya. menit untuk Sekarang 3 opening aja, menit Bu. ya. Nanti setelah itu, battle itu kita akan buat menjadi 3 menit. Selama 30 menit jadinya. Kurang lebih sekitar 10 pertanyaan dan jawaban. Oke, Bu ya. 45 menit malah. Battle itu diminta 45 menit. Oke, kita Ya. lanjutkan ya, Bu. Oke, semuanya. Oke, kalau begitu silakan Bu Uti untuk memberikan 1 atau 2 pertanyaan kepada Ustadz Ya, Wafi. pertanyaan Silakan. saya kepada Ustadz Wafi, karena Ustadz Wafi tadi mengatakan bahwa beriman kepada Rasul itu adalah kewajiban. Kalau begitu, kenapa pertanyaan saya, kenapa hanya kepada Nabi Muhammad sajalah yang membuat kalian menjadi muslim ya? Karena saya membaca ya satu ayat ya di dalam Al-Qur'an ya, bukan ayat ya, ini sepertinya syahadat ya, saya baca itu di dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari bahwa ini ya dia katakan ya bercerita tentang, bukan bercerita, itu syahadat ya, saya bacakan, saya buka dulu ya. Saya bukanya di buku ya, di buku sebentar. Ini dia saya buka ya. Mana dia kemarin saya sudah tulis tuh. Ya, syahadat Nabi ya. Nah, di sini dikatakan ya dari Ubadah Bukhari 453 ya. Dari Ubaidah dan Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan Isa itu adalah roh daripadanya, dan sorga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia yang bersaksi itu ke dalam sorga menurut amalnya. Nah ya, tapi ini sekarang yang saya dengar ya, ini entah, saya nggak tahu ya, ini saya ambil dari buku ya, mungkin kalau di link, kalau itu saya nggak tahu ya. Tetapi ini kan dia mengatakan penyangkalan bahwa Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah ya, dan sejajar ya antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah hamba Allah, mengakui bersahadat. Lalu kenapa sekarang hanya Nabi Muhammad ya yang membuat kalian menjadi Islam ya? Padahal di tempat saya melihat ya, di Al-Quran saya melihat bahwa Nabi Isa itu justru jauh melebihi kaliberitasnya daripada Nabi Muhammad gitu kan. Dia memiliki semua kriteria sebagai Tuhan tetapi dengan label atas izin Allah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa hanya Nabi Muhammad saja sekarang yang harus diimani gitu. Oke. Siap. Pertanyaan dari Bu Uti, kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang harus diimani? Itu inti dari pertanyaan Bu Uti. Silakan waktunya kita berikan kepada Ustadz Wafi untuk menjelaskan pertanyaan Bu Uti. Lalu berlanjut kepada 2 menit untuk bertanya kepada Bu Uti. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya bacakan Bu Uti, surah An-Nisa. Didengar ya suara saya? Ya. Di dalam surah An-Nisa, Bu Uti, ayat 150 sampai 151 kan sudah saya bacakan barusan. Allah berfirman, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang kafir tidak percaya billahi kepada Allah wa rusulihi, dan beberapa utusan Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad yang kita imani. Yang kita imani adalah 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Lalu bagaimana dengan syahadat? Kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang disebutkan? Karena Nabi Muhammad ini pembawa risalah dan menjadi khataman nabiyyin. Beliau adalah seorang rasul dan menjadi pemungkas, nabi yang terakhir. Bahkan Nabi Musa mengatakan, laukana Musa hayyan ba'di ma wasi'ahu illa tiba'i. Andaikan Musa hidup setelah aku, maka tak ada jalan kecuali dia harus menjadi umatku. Kan seperti itu. Makanya dalam syahadat itu syarat untuk masuk Islam. Islam yang bagaimana? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya tidak usah menyebutkan yang lain. Nanti kalau menyebutkan yang lain itu masuk semua nanti Buti. Itu apa agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua panjang lagi juga. Orang-orang nanti susah mau bersyahadat, kan seperti itu Buti. Logikanya kan begitu. Secara agama semua yang dibawa oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya sama membawa agama yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman, kita semuanya iman sesuai surah An-Nisa barusan. Cuma kalau mau bersyahadat maka hanya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana derajat Nabi Muhammad dan Nabi Isa? Semuanya sama.
sama-sama utusan Allah. Cuma Nabi Isa harus diimani di zamannya. Nabi Muhammad harus diimani di zamannya juga. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Isa dan Adam sama saja. Memiliki beberapa keistimewaan yang berbeda-beda. Kalau Nabi Isa dituhankan hanya karena tidak punya ayah, maka Nabi Adam lebih pantas. Kalau Nabi Isa dituhankan karena alfa dan omega kata Bu Uti, maka Melkisedek juga alfa dan omega. Kan seperti itu. Kalau kenapa harus kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang membawa agama Islam yang sekarang itu. Dengan mukjizat yang dibawa beliau adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Ya, yang membenarkan, meneruskan pemahaman yang dulu. Kitab-kitab dulu, apa itu? Yaitu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bu Uti. Jadi semua nabi kita imani, begitu. Untuk derajat, ya jelas kalau kita melihat Al-Quran, derajat Nabi Muhammad dengan Nabi Isa secara kerasulan sama. Tapi yang harus kita ikuti ya Nabi Muhammad. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepadanya dan tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka akan kami persiapkan tempatnya di neraka. Nah, pertanyaan saya Bu Uti kepada jenengan barusan sama sekali tidak menyebutkan definisi dan kriteria seorang nabi. Jenengan langsung mengarah kepada Islam. Mungkin Bu Uti bisa menjelaskan dulu kriteria dan definisi nabi. Ya, definisi dulu. Nabi itu begini loh dalam Bible. Nah, itu dulu mungkin Bu Uti. Atau sifat-sifatnya begini. Nah, baru nanti akan berkembang pertanyaan saya. Karena Bu Uti belum menyebutkan kriteria dan definisi seorang nabi atau rasul di dalam Bible. Tadi Bu Uti langsung masuk ke Islam. Sehingga saya masih mereka-reka apa yang mau saya tanyakan. Nah, nanti kalau sudah ada definisinya, baru nanti kita akan berkembang. Karena begini Bu Uti, saya mau screen dulu ya. Apakah Bu Uti setuju dengan kalimat ini? Karena Bu Uti tadi mengatakan sangat beda sekali. Nah, ini adalah di layar ini ya, PowerPoint yang dibawa oleh Mas Erben kemarin waktu diskusi dengan saya. Ini PowerPoint yang dibawa dia. Apakah para nabi mengenal Yesus? Posisi nabi dalam Kristen yaitu wakil Allah kepada manusia. Berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah bagi kebaikan manusia. Saya bertanya, apakah Bu Uti setuju dengan PowerPoint ini atau Pak, tidak? Baca lagi Pak. Kalau tidak nanti akan langsung masukkan ke waktu 2 menit. Ya, Nabi adalah wakil Lanjut. Allah kepada manusia, berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah bagi kebaikan manusia. Ini definisi yang dibawa Erben. Bu Uti setuju atau tidak? Sekian. Monggo. Oke, tadi udah langsung masuk ke waktu 2 menit ya. Silakan Bu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Wafi. Ya, jadi kalau bicara apakah Pak Erben itu betul, saya setuju sekali. Saya sudah bilang ya bahwa kriteria tadi Pak Wafi memberikan kriteria-kriteria yang menurut kami karena kami mempunyai yang seperti itu, perkataan yang seperti itu ada di Tuhan kami. Oleh sebab itu jangan salahkan kami bahwa Nabi Muhammad sebetulnya mensejajarkan dirinya dengan Tuhannya. Karena apa? Karena di tempat kami satu-satunya yang berani mengatakan barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dia beriman kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Nabi, mendurhakai Allah. Nah, itu dia kriterianya, kan saya sudah bilang. Semua yang tertulis di tempat Anda justru itu berbanding terbalik dengan kami. Kriteria kami sebagai Nabi, betul sekali apa yang dikatakan Pak Erben, bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nabi itu adalah pelayan, Nabi itu adalah utusan, dan Nabi itu adalah hamba. Tidak ada satupun hamba berani mengatakan, ya saya berani mengatakan, kamu sini aja, kalau kamu udah lihat saya, kamu udah lihat Tuhan saya. Nggak ada yang berani begitu ya, karena hamba tidak sama derajatnya dengan tuannya gitu loh. Ya jadi Bapak nggak perlu lagi menanyakan kepada saya kriteria Rasul dengan Nabi, karena saya sudah katakan semua yang ada kriteria di tempat Anda berbanding terbalik dengan kami gitu loh ya. Saya pernah membaca di Sahih Muslim 169 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda bahwa setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dulu dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua orang. Dan perkataan ini ada juga di tempat kami di dalam Matius 10 kalau nggak salah ya, Matius 10:34 itu ya, bahwa ini Yesus mengatakan seperti itu ya.
kalian tidak layak bagiku apabila kalian lebih mencintai ayahmu, ibumu lebih daripada aku, ya. Kalau kalian meninggalkan ayahmu, ibumu, ya, kalian akan memperoleh 100 kali lipat gitu, ya. Perkataan Waktu tolong di stop dulu. Ya. Maaf, Bu Uti sebentar, stop dulu waktu. Bu Uti tolong kita kerucutkan dulu pertanyaan dari narasumber Muslim. Dia bertanya tentang apa maksudnya nabi dan apa maksudnya rasul. Itu yang ditanya. Ya, Bu Uti. definisinya, Bu. Jadi minta tolong dijelaskan. Ya, Oke, yang lainnya diem dulu. Makanya saya sudah bilang semuanya berbanding terbalik. Apa itu nabi, apa Pak, itu rasul? Jangan di frame, jangan di itu dong, jangan di itu. Enggak. Saya mengkerucutkan. Apa Bukan nabi, apa itu ini rasul? artinya Silakan, jawabannya Bu Uti, dibimbing jawabannya seperti diarahkan menjawab. Nah, gini ya, nabi di tempat kami adalah utusan Elohim, ya. Dibuka. Rasul di tempat. Nah, itu saya sudah jawab. Enggak, maksudnya waktunya dibuka. Lanjut waktunya. Ya, nabi di tempat kami adalah utusan Elohim, ya, karena semua nabi itu ada di dalam era perjanjian lama dan yang mengutusnya itu adalah Elohim. Satu-satunya tipikali yang tidak dimiliki rasul dan nabi di tempat Anda adalah bahwa Elohim ketika dia mengutus nabi dan rasulnya, dia memberikan tandanya. Tanda materai, dia memberikan jempolnya, dia memberikan kuasanya supaya semua orang yang melihat utusan itu mengetahui bahwa betul dia ini adalah sah berasal daripada Allah, yaitu dengan memberikannya mujizat kuasa ilahi itu diturunkan kepada semua nabi, ya. Dan begitu juga ketika Yesus menurunkan, yang mengambil merekrut ke-12 murid-muridnya yang dia sebut rasul itu, dia memberikan tanda-tanda. Karena tanda-tanda ini adalah kerja Allah, tanda-tanda ini adalah hak prerogatif Tuhan dan dia bekerja sangat profesional. Jadi nabi dan rasul di tempat kami, mereka tidak bisa disebut nabi, tidak bisa disebut rasul jika mereka tidak mempunyai tanda-tanda itu, ya. Artinya materai atau pengesahan atau tanda dari sorga bahwa mereka kepada Tuhan. Dan ini kan saya katakan berbanding terbalik karena nabi tidak memilikinya gitu kan. Lalu di tempat kami nabi dan rasul itu menjalankan ketetapan. Nabi dan rasul itu pelaksana ketetapan. Nabi dan rasul itu merekalah yang melaksanakan, mengejawantahkan, mengajarkan, tetapi dia sama sekali tidak membuat ketetapan sama seperti Tuhannya. Nah, di tempat Anda kan dikatakan, ya, bahwa nabi itu membuat ketetapan bersama dengan Tuhannya. Oleh sebab itu saya mengatakan ini kayaknya aneh sekali. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang berbeda. Tidak mungkin Tuhan kami memberikan ketetapan, bekerja, membuat satu ketetapan itu, ya, membuat satu ketetapan lalu ketetapan itu diberikan ketetapan itu dibuat juga oleh nabinya, berdua nabinya. Ini ada ayatnya, ya, saya mau bacakan, ya. Berdua nabinya membuat ketetapan dan ini kan mustahil sekali kalau di tempat kami. Karena Nabi Musa ketika dia melanggar ketetapan Tuhan itu, dia sendiri sebagai nabi, dia kena hukum. Semua nabi-nabi, semua rasul, ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan itu, mereka dihukum, mereka dihajar sampai sehajar-hajarnya. Nah, itulah dia. Jadi absolutisan Tuhan itu sebagai Tuhan dan sebagai hamba itu terlihat sekali di tempat kami. Justru nabi dan rasul itu paling takut kepada Tuhannya dan mengajarkan untuk takut kepada Tuhannya. Dan Alkitab telah menyatakan, ya, di dalam Lukas 16 ayat 26, celakalah kamu jika orang-orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah juga diperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, di tempat kami sudah ada kriterianya, Pak, ya, itu dia. Ya, semuanya berbanding terbalik dengan apa yang di tempat Bapak. Ya, silakan. Oke, saya beri waktu 2 menit. Akan tetapi kalau bisa nanti lebih dikerucutkan lagi, Bu Uti, untuk apa itu maknanya secara terminologis nabi dan etimologisnya nabi dan rasul secara terminologis dan etimologisnya. Itu aja, Bu Uti. Oke, silakan Bu Uti untuk bertanya. Ya, pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad mengaku barang siapa tidak mencintai aku lebih daripada orang tuanya, ibunya, bapaknya, lalu ketika Nabi mengatakan bahwa dia juga menetapkan ketetapan bersama Allah, lalu ketika dia mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, percaya kepada, bahkan dia katakan beriman kepada Rasul, harus beriman kepada Rasul dan harus berarti beriman kepada Allah. Bolehkah saya mengatakan bahwa ini setara, Pak, gitu, ya? Ya, bolehkan saya mengatakan ini setara, ya? Apakah Nabi Muhammad setara dengan Tuhannya? Kenapa
kenapa gitu, kenapa bisa begini gitu. Karena di tempat kami ini semua berbanding terbalik ya. Tolong Bapak tunjukkan kalau tidak setara, apanya yang tidak setara Pak? Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad membuat ketetapan dan percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan bahwa Allah memuji-muji Nabi, malaikat memuji Nabi, dan seantero bumi memuji-muji Nabi gitu loh. Ya, jadi apakah seorang Rasul boleh mengambil kemuliaan Tuhannya seperti ini gitu? Bapak silakan jawab. Silakan Itu saja. untuk Ustadz Wafi waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Wafi waktunya untuk menjawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah setara dengan Nabi Muhammad? Nah, kalau yang dibahas masalah penciptaan jelas tidak setara ya, karena para nabi diciptakan dan Allah tidak diciptakan. Kemudian masalah ilmu, kalau disetarakan dengan Allah ilmu, oh jelas tidak sama, karena pengetahuan nabi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan Rasulullah, seorang utusan Allah, kecuali itu wahyu dari Allah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu semuanya datang dari Allah. Ilmu. Kalau secara ajaran ya jelas sama, setara. Karena apa yang disampaikan Nabi, yaitu berarti dari Allah, berarti setara. Jadi setaranya itu bukan dalam segi penciptaan, bukan dalam segi kekuatan, bukan dalam segi kecerdasan, bukan. Tapi secara ajaran. Kalau ajaran jelas sama, makanya Nabi itu memiliki sifat amanah. Selalu amanah, tidak akan pernah berkhianat. Dalilnya sudah contohnya seperti surah Asy-Syu'ara ayat 107. Inni lakum rasulun amin. Jadi Nabi itu asli utusan yang diutus oleh Allah, yang mana dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali semuanya datang dari Allah. Nah, kalau setaranya dalam segi kekuatannya ya jelas beda, jelas beda. Makanya sama seperti Nabi Isa yang kita yakini. Dalam Yohanes 17:8, Nabi Isa kan Yesus mengatakan semua apa yang telah engkau sampaikan Bapa telah aku sampaikan kepada mereka. Hanya penyampai Nabi itu. Makanya setara ajarannya. Karena apa yang disampaikan Nabi tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekuatan ya jelas, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Isa dan Adam dan semua para nabi semuanya tercipta. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia semuanya bertakwalah, berimanlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian semuanya dari satu jiwa. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan, apalagi para nabi yang lain. Seperti itu, Budi. Jadi kesetaraannya itu dalam segi apanya dulu. Karena kalau penyampaiannya semuanya dari Allah. Kalau kekuatannya jelas, masa makhluk yang diciptakan sama kekuatannya dengan yang menciptakan? Ya jelas berbeda. Begitu. Nah, apakah ini juga sesi saya bertanya? Belum, masih menjelaskan. Masih menjelaskan ya. Nah, makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan wa innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, kata Rasulullah. Aku ini hanya manusia biasa, kata Rasulullah. Cuma bedanya aku dapat wahyu dari Allah. Dan para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Makanya mustahil seorang nabi itu akan berzina, tidak seperti yang disampaikan dalam kitab Bible. Nah, Lot berzina, Abraham berzina, atau Daud berzina. Nah, tidak seperti itu. Kalau yang kita yakini dia sudah menjadi nabi, maka mustahil dia akan melakukan dosa-dosa besar, itu mustahil. Karena nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Kalau sampai nabi ini statementnya seperti pemikiran dalam kitab Bible, bahaya ini. Nabi bisa berdosa, nabi bisa bermaksiat seumpamanya. Bahaya. Maka akan diragukan apa ajaran yang dia bawa. Karena dia bisa berdosa besar. Kalau sudah orang bisa berdosa besar, apalagi sampai mendapatkan hukuman dari Allah karena dosa besarnya, ini kan bahaya. Nanti orang-orang kan akan ragu, ini sebenarnya yang dibawa mana yang benar, mana yang salah. Karena kadang-kadang dia berdosa besar, kadang-kadang tidak. Makanya di dalam agama Islam, orang yang sudah menjadi pilihan oleh Nabi, oleh Allah, sudah diutus oleh Allah, maka dia akan terjaga dari dosa-dosa besar. Kenapa? Agar orang-orang itu yakin bahwa yang dia sampaikan benar dari Allah. Karena orang sekarang itu, Bu Uti, akan melihat kredibilitas orangnya. Jadi ketika orang ini sudah biasa mencuri, sudah biasa berzina, lalu dia mengatakan A dan B, maka kita tidak akan mudah percaya. Pasti kita akan lebih percaya kepada orang yang kredibilitasnya sudah terkenal jujur,
sudah pasti amanah, tidak pernah berkhianat, tidak pernah korupsi dan lain sebagainya. Apalagi dalam menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan. Nah, makanya dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar dari orang harus dibuktikan dulu. Nah, para nabi ini sudah dinas oleh Allah bahwa para nabi ini pasti amanah, yang disampaikan pasti benar. Seperti itu. Sekian. Oke, Ustadz Wafi. Oke. Jadi pertanyaan tadi kita ulang lagi dari Ibu Utiwatimena. Kenapa atiullah wa atiur Rasul? Kenapa ada kalimat itu yang menyebabkan bahwa seperti ada kesetaraan antara Rasul dengan Allah? Itu yang diminta dari Ibu Utiwatimena. Iya. Oke, kalau gitu saya berikan waktu 2 menit. Mungkin ada waktu bisa dibelah 1 menit untuk menjelaskan dari pertanyaan Bu Utiwatimena dan 1 menit lagi untuk bertanya. Silakan Ustaz Wafi. Oke, yang pertama Bu Uti, Bu Utiwatimena kan mengatakan kalau Nabi itu bisa berdosa. Makanya di Yeskiel itu disebutkan Nabi itu kadang disebut anjing-anjing kan oleh Allah kan, oleh Yahweh disebut anjing-anjing mereka itu. Nah, bagaimana logikanya seorang utusan yang sudah dipercaya dia untuk menyampaikan ajaran agama kok disebut anjing-anjing? Dia masih bisa berdosa. Maka kan kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang nantinya. Itu yang pertama. Bagaimana Anda menjelaskan tentang itu? Yang kedua, dalam Ibrani ya, dalam Ibrani 3 Bu ya. Di Ibrani 3 itu dikatakan Yesus itu adalah rasul. Nah, kalau Yesus itu dikatakan rasul berarti Tuhan mengutus Tuhan. Masa Tuhan diutus? Kan begitu. Kan lucu kan? Di Ibrani 3 ayat butir pertama, kedua dan ketiga. Itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu hanya rasul. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang sedang diutus oleh Tuhan. Berarti memiliki 2 Tuhan pribadi. Apakah seperti itu maksudnya? Kemudian yang terakhir ada 3 ya. Yang terakhir tentang ini Bu, tentang di dalam Kisah Para Rasul 13. Ya, Kisah Para Rasul 13, butir pertama. Kan disebutkan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiren, dan Menahem yang diasuh bernama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Saulus ini kan katanya Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Hashem Yahweh pernah mengutus Paulus ya. Dan ketetapan mana yang dijalankan Paulus? Di dalam perjanjian lama itu ketetapan mana yang disebarkan oleh Paulus sekarang? Nah, karena perjanjian lama memberitakan bahwa Hashem atau Yahweh itu manusia atau Hashem akan nuzul menjadi manusia, kan tidak ada keterangannya gitu. Coba Bu Uti dijelaskan Kisah Para Rasul 13 butir pertama. Saulus yang Anda maksud dengan Paulus itu apa sebenarnya yang dijalankan Paulus dari PL ya, apa yang diteruskan sampai sekarang, dan kapan sebenarnya Hashem mengutus Paulus itu gitu. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Ini kita masuk ke sesi battle ya tadi ya. Oke, udah gini-gini untuk aja, itu silakan Bu Utiwatimena Hashem menjawab. Iya, 3 menit Iya. ini, 3 menit. Ini udah masuk ke sesi battle. Silakan Bu Uti untuk menjawab dan sekaligus memberikan 1 argumen. Ya, sebelum saya menjawab, saya ini dulu ya, memberi tanggapan untuk jawaban dari Pak Wafi ya. Pak Wafi mengatakan jelas, dia mengatakan tadi ya setara ya, hanya yang tidak setara adalah kuasanya gitu kan, menciptakan langit dan bumi, tetapi di balik itu semuanya setara ya. Tetapi itu tidak memuaskan saya ketika dikatakan bahwa betul ya, kalau Bapak mengatakan bahwa Allah dan Rasul adalah setara, apakah yang disebut kami itu ya, apakah yang disebut kami itu adalah Allah, Muhammad dan Jibril ya kan, tiga oknum itu, karena itu semua setara Pak ya. Tetapi Bapak hanya mengatakan bahwa ketidaksetaraannya itu hanyalah dalam soal menciptakan langit dan bumi. Lalu apa bedanya Pak ketika Allah mengatakan dialah pencipta langit dan bumi, tetapi masalahnya ketika dia mengatakan begitu, langit bumi sudah ada gitu loh ya. Lalu ketika dikatakan Nabi Muhammad itu tidak setara, bagaimana mungkin Anda mengatakan itu tidak setara ketika dikatakan kalian bersolawat untuk Nabi ya kan, bersolawat untuk Nabi, Allah memuji-muji Nabi, malaikat memuji-muji Nabi, dan seantero dunia memuji-muji Nabi. Bahkan kalian di dalam kalian beribadah ya, ketika kalian sholat itu ada nabi-nabi yang terbawa-bawa di situ dan masuk dalam peribadatan kalian gitu loh ya. Ini tidak bisa dibilang tidak setara Pak, bahwa
bahwa justru kalian menyangkalinya tetapi mempraktekannya gitu kan. Di dalam QS 33 ayat 22, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Anda tidak bisa menjadi Islam tanpa Rasul. Anda tidak bisa menjadi Islam tanpa Allah gitu kan. Dua-duanya itu satu paket. Jadi ketika dikatakan bahwa itu tidak setara, Anda hanya mengatakan hanya setara dalam tidak setara dalam kekuasaannya. Loh, apa bedanya, Pak? Karena ketika dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, bumi dan langit itu sudah ada sebelumnya ya. Lalu Bapak mengatakan ya, apalagi tadi pertanyaan Bapak ya, Bapak mengatakan bahwa semua nabi berdosa di tempat kami. Memang iya, Pak. Nah, ini saya sudah bilang, nabi di tempat kami tidak dikultuskan, Pak, ya. Tidak ada yang namanya risalah nabi. Bahkan biografi nabi itu jarang sekali kami bisa dapatkan, ya. Karena apa? Karena nabi itu adalah utusan, karena nabi itu adalah hamba, karena nabi itu adalah pelaksana, ya. Dia tidak mendapatkan hak istimewa untuk merasa sama dengan Tuhannya gitu. Apalagi dikultuskan. Oleh sebab itu ketika dia berdosa ya dihajar sama seperti orang-orang yang lain. Lalu Anda mengatakan di mana teladannya? Disitulah teladannya, menunjukkan bahwa manusia, tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan segala 10 perintah Allah. Lalu Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berdosa. Pak, kalau saya mau bilang ya 10 perintah Allah. Waktunya habis, Bu. Loh, kok cepet saya ya? Kan 3 menit, Bu. Iya. Waktunya saat kita ini battle sekarang ini. Silakan Ustaz Wafi, 3 menit, Bu. Bukan 5 menit lagi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, Bu Uti, tentang Ibrani 3 butir pertama sampai 3 itu. Tadi Bu Uti mengatakan memahami bahwa dalam ayat Al-Quran seolah-olah Allah setara dengan Nabi Muhammad. Tetapi di Ibrani 3, butir 1, di sana juga utusan itu setara dengan yang mengutus. Yesus itu hanya utusan loh. Masa berarti ada 2 Tuhan di sana? Ini saya kembalikan kepada Anda. Ibrani 3 ternyata Yesus dengan Hashem, Yahweh, itu beda. Mengutus dan yang diutus itu beda loh. Nah, makanya di Ibrani dijelaskan orang yang membuat rumah justru lebih baik daripada rumahnya, kan begitu di Ibrani, Bu. Nah, berarti kan sama dengan konsep Anda barusan. Berarti ini utusan dan Tuhan, ada 2 Tuhan berarti kan kalau Yesus disembah. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya yang tidak dijawab tentang kisah para rasul 13 butir pertama. Kalau Saulus itu adalah Paulus, maka pertanyaannya kapan Hashem Yahweh pernah mengutus Paulus? Apa tanda-tandanya? Karena Bu Uti mengatakan semua utusan 12 rasul kata Bu Uti itu ada tanda-tandanya, sudah ada tanda-tandanya. Nah, sekarang saya tanya, Paulus itu tanda-tandanya apa? Kapan Hashem pernah mengutus Paulus? Dan ketetapan apa yang dijalankan Paulus di dalam perjanjian lama itu? Sekian. Oke, silakan untuk Bu Uti untuk menjawab. Ya, pertanyaan 1 di Ibrani 3 ya, dikatakan utusan itu setara dengan pengutus. Nah itu Pak, makanya saya nanya ya, Yesus jelas-jelas mengkonfirmasikan bahwa dia satu dengan Bapanya. Lalu Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Aku adalah utusan, dan bahkan Yesus mengatakan akan tetapi ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yesus jelas-jelas menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dengan Bapa. Karena apa? Karena dia mengatakan utusannya itu adalah pengutusnya. Yesus mensetarakan dirinya. Nah, pertanyaan saya, ini perkataan Yesus yang mensetarakan dirinya dengan Tuhan ini dikatakan juga oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Bapak harus jawab saya, apakah Nabi Muhammad juga setara dengan Allahnya? Ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan aku dan Bapa memberi hidup yang kekal. Ya, sorga itu adalah milikku, sorga itu milik Bapa, dan sorga itu adalah milikku. Firman itu milik Bapa dan firman itu milikku, gitu kan? Yesus memang jelas-jelas mensetarakan dirinya dengan Tuhan karena memang dia datang dan keluar dari Bapa. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kamu tidak beriman kepadaku kalau kepada Allah kalau tidak beriman kepadaku. Kamu tidak beriman kalau lebih mencintai aku dengan lebih daripada mencintai saudaramu, istrimu lebih daripada aku. Dan Yesus mengatakan seperti
seperti ini, kamu tidak dianggap layak bagiku ketika kamu lebih mencintai ibumu, bapakmu. Karena apa? Karena ada hukumnya di tempat kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan ketika Nabi Muhammad mengatakan kamu tidak beriman ketika kamu lebih mengasihi istrimu, ayahmu, apakah Nabi Muhammad juga mengatakan ya kasihilah Tuhan Allahmu ya? Apakah Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, ya kan? Nah, saya bukannya tidak menjawab ya di dalam Ibrani 3 itu, ya itu dia saya sudah jawab. Lalu Anda mengatakan kapan Paulus diutus oleh Hasyim? Sejak kapan Hasyim mengutus Paulus? Bapak tidak tahu apa itu makna, apa itu nabi, apa itu rasul. Dari sini aja Bapak nggak ngerti ya. Paulus itu nggak ada hubungannya dengan nabi, Pak. Dia bukan nabi, dia adalah seorang rasul ya. Dan yang mengutus rasul itu selalu ya, saya sudah katakan, rasul itu adalah utusan dari Tuhan Yesus dan dia mengalami pengutusan yang langsung-langsung di depan begitu banyak orang ya, karena dia lagi gerombolan pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang pengikut Yesus. Jadi ada saksinya. Nah, pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad mengatakan dia diutus oleh Allah, mana saksinya gitu loh? Tidak sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini diutus oleh Yesus, Pak, bukan Hasyim, karena Hasyim belum datang menjadi manusia seperti menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Firman itu belum datang menjadi manusia. Bapak kronologis ceritanya aja Bapak nggak tahu gitu loh ya. Lalu pertanyaan saya kepada Bapak sekali lagi ya, kenapa Nabi Muhammad berani mengatakan barang siapa beriman kepadaku, beriman kepada Allah? Apakah Nabi Muhammad itu setara gitu loh? Ya. Oke, saya sebagai moderator mengingatkan aja, apabila ada waktu yang tersisa, manfaatkan waktu ini bukan untuk jawaban aja, melainkan untuk mensiarkan ajaran yang Anda yakini. Karena yang mendengar ini bukan yang di Zoom ini, tapi yang mendengarkan seluruh para pendengar yang ada di luar sana. Jadi maksud saya, kepada kedua narasumber, manfaatkan waktunya untuk berdakwah. Jangan dipikirkan yang ada di Zoom ini, tapi masyarakat di luar sana yang akan mendengar ini. Manfaatkan, oke? Jadi kalau ada sisa waktu banyak seperti tadi, Ustadz Wafi, kalau bisa digunakan untuk tausiah kepada saudara-saudara kita yang di luar sana untuk memahami Islam. Silakan Ustadz Wafi untuk menjawabnya, silakan. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya jelaskan kepada Bu Uti. Kesetaraan dalam ajaran, ya jelas sama. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Ya jelas sama. Gak ada yang beda. Ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau arahnya nanti menuhankan, ya jelas tidak. Makanya ketika Bu Tiwati Mena mengarahkan kepada solawat ya, contohnya di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Ingat, solawat itu artinya memberi rahmat. Jadi Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak menunjukkan Allah itu setara dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diberi rahmat oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya di dalam hadis sahih riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhdatun. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal seperti ini tidak ada di dalam Bible? Ya ada lah, ada. Contohnya di Ayub 40, butir ke-14 atau Ayub 40 sampai 9 itu ya. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Di sana Hasyim, Yahweh, Bapak Allah memuji Ayub. Itu di Ayub itu ada. Ayub 40-14 itu. Di dalam terjemahan baru LAI yang Anda pegang, itu Bapak Allah sedang memuji Ayub. Makanya pujian Allah, pemberian rahmat Allah kepada para nabi itu bukan perkara baru bagi kita. Di Bible pun juga ada. Nah, masalah Paulus tadi, Anda menyalahkan saya. Kamu tidak tahu Paulus itu rasul, bukan nabi. Anda tidak tahu bagaimana nabi. Nah, kenapa saya bertanya begitu? Karena Bu Uti tidak menjelaskan dari awal. Coba Bu Uti menjelaskan definisi nabi seperti ini loh. Definisi rasul seperti ini. Jadi beda ya. Nah, kalau dijelaskan dari awal kan enak. Ayatnya ini kalau rasul, kalau nabi ayatnya ini definisinya. Kan enak nantinya, pertanyaan saya bisa berkembang.
Karena tidak ada keterangan definisinya dari Anda. Lalu Anda menyalahkan saya ketika mengatakan Paulus itu adalah rasul atau nabi. Itu salah besar. Salah Anda tadi tidak menjelaskan tentang definisi. Sedangkan di Ibrani 3, Bu, butir pertama, di sana jelas dikatakan Yesus itu rasul. Paulus juga disebut rasul. Jadi Yesus dan Paulus itu sama-sama rasul. Sama Yesus dan Paulus ini. Kenapa Paulus tidak dituhankan? Tapi kenapa Yesus kok dituhankan? Kan begitu. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Silakan Bu Uti, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi manfaatkan waktunya untuk berdakwah katanya ya. Ya, jadi Bapak mengatakan kesetaraannya hanya dalam ajaran. Tetapi ketika saya mengatakan, Pak, saya bertanya tadi, ajaran mana ketika seorang nabi pun membuat ketetapan? Bapak bisa bayangkan 10 hukum Taurat atau yang mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, itu semuanya Allah yang maha tinggi, maha agung di dalam keagungannya yang di atas sana membuat satu ketetapan untuk manusia, menurunkannya. Tiba-tiba nabinya pun ikut bersama-sama, ada bersama-sama dengan Tuhannya membuat ketetapan gitu loh Pak. Masa Bapak mengatakan yang begini kesetaraan dalam ajaran gitu kan? Nah di tempat kami saya sudah kasih tahu tadi, ketika Musa melanggar ketetapan itu dia dihukum, ketika Daud melanggar ketetapan itu dia dihukum, dan semua nabi-nabi dihukum sama dengan perlakuannya ketika orang lain umatnya juga melakukan dosa, mereka semua dihukum. Tetapi di tempat Bapak saya melihat ya, saya membaca di dalam Azab ya, Azab 50-51 ketika Allah menetapkan ya bahwa kalian boleh menikah 4 kali 4 orang, tetapi Nabi Muhammad tidak diberikan ketetapan untuk menikah 4 orang. Dia diberikan kebebasan supaya tidak ada kesempitan buat nabi ya. Lalu ketika ya istri-istrinya itu 4 orang itu katanya harus adil. Untuk nabi sendiri di dalam Al-Azab 51 diberlakukan untuk tidak adil, untuk berlaku tidak adil. Lalu banyak sekali ya, semua ketetapan Tuhan itu tidak berlaku untuk nabi. Nah, bagaimana ini Bapak bisa mengatakan bahwa ini setara? Ya, ini bukan setara karena nabi sendiri tidak mengalami apa yang ditetapkan oleh Tuhannya gitu kan. Nah, lalu tidak menunjuk lalu ya Bapak mengatakan bahwa Ayub juga menerima puji-pujian. Puji-pujian untuk Ayub hanyalah sebagai perkataan begitu Pak. Tidak masuk dalam ibadah dan semua orang harus memuji-muji dia. Enggak ada seperti itu Pak ya. Tidak ada masuk ibadah, malaikat pun harus memuji-muji ya. Bahkan di dalam Sahih Muslim, di dalam Imam Majah 1899 dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah melewati bagian kota Madinah dan ternyata di sana terdapat anak gadis yang sedang menaruh rebana dan menyenandungkannya. Kami adalah gadis-gadis Bani Najjar. Alangkah indahnya memiliki Muhammad sebagai tetangga. Maka Nabi berkata ya, Allah mengetahui bahwa sungguh aku mencintai kalian ya. Para orang-orang pun memuji-muji. Bahkan di Alkitab dikatakan Yohanes 7 ayat 4. Yohanes 7 ayat 4. Apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Bapak jangan mengatakan bahwa Nabi tidak mencari hormat. Oh betul-betul Pak, dia mendapatkan penghormatan yang luar biasa yang tidak sama seperti penghormatan seorang utusan gitu loh Pak ya. Nabi Muhammad memperoleh penghormatan itu, dan Alkitab kami telah mengindikasikannya di dalam Yohanes 7 ayat 4 ya. Apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, itu jawabannya. Nah, pertanyaan saya, boleh saya menanyakan sekali lagi ya, kenapa Allah harus memuji-muji Nabi ya, sedangkan keberhasilan Nabi, sedangkan keistimewaan Nabi berasal daripada dirinya sendiri gitu loh. Apakah kemuliaan Muhammad itu bukan berasal daripada Allah sehingga Allah memuji-muji dia gitu? Ya. Oke, makasih Bu Uti, waktunya sudah habis lewat 20 detik. Silakan Ustadz Wafi untuk menjelaskan dari pertanyaan Bu Uti yang dari tadi itu tentang masalah kerasulan. Atiullah wa ati Rasul. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Bu, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu datangnya dari Allah. Sehingga Nabi pantas mendapatkan beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang lain bisa berbohong, Nabi tidak. Kalau orang lain bisa berkhianat, Nabi tidak, Bu. Dan kalau orang lain itu kecerdasannya masih terbatas, Nabi tidak. Kenapa? Karena Nabi atau Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, jadi harus lebih sempurna daripada umat yang lain. Jadi lucu, ketika Nabi hanya dipuji oleh Allah sudah menetapkan Nabi itu setara. Ngapain Allah muji-muji Nabi? Loh, kalau temanya itu pujian Bu ya, temanya pujian,
Ayub pun pernah dipuji oleh Hashem, oleh Bapa Allah. Kalau hanya pujian, Ibrahim atau Abraham pun oleh Bible pernah dipuji. Yang memberkati kamu, Allah akan memberkatinya. Dan yang mencela kamu, melaknat kamu, juga Allah akan melaknatnya, akan mencelanya. Itu kan status Abraham di dalam Bible. Tapi kenyataannya apa? Abraham masih berzina, punya gundik kan begitu. Sampai Bapak Allah itu rela membela istrinya Abraham ini kan kalau dalam Bible tipe-tipe suami takut istri, Bu. Nah, ternyata Bapak Allah Hashem itu membela istrinya. Meskipun dolim dibela sama Bapak. Jelas yang melaknat Abraham berarti Bapak Allah melaknatnya. Lalu yang memberkatinya, Bapak Allah juga memberkatinya. Nah, itu kan sebuah statement yang bisa saya ungkapkan bahwa Abraham ini mendapatkan titel khusus. Nah, kehususan seperti itu juga terjadi kepada Islam, Bu. Makanya kenapa Nabi itu kok bisa nikah lebih dari 4. Dan kalau umatnya kok hanya 4 maksimal. Karena Nabi ini orangnya sudah berbeda, Bu. Siapa dari umat Islam yang bisa keadilannya melebihi Nabi? Siapa dari umat Islam yang akhlaknya bisa lebih baik daripada Nabi? Dan siapa dari umat Islam yang bisa menjaga hawa nafsunya daripada Nabi Muhammad SAW? Kan seperti itu. Sehingga kalau hanya pujian Bapak Allah itu sudah menyamakan Allah dengan Nabi, ya jelas tidak lah. Jelas tidak. Nabi itu adalah uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah itu artinya orang yang bisa dicontoh kebaikannya. Kenapa? Karena Nabi terjaga dari dosa. Nah, makanya Nabi ini memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat muslim secara umum. Namanya juga utusan. Masa utusan masih berzina? Kan sama aja kayak umat biasa. Jadi konsep dalam Bible itu tidak sama dengan konsep yang ada di dalam Islam. Jauh beda memang, Bu. Sehingga tidak jarang Allah di dalam Bible itu sering mengejek-ngejek Nabi, sering menghina Nabi. Tidak jarang seperti itu. Kalau kita pahami dalam Bible yang mengatakan orang yang memberkati Abraham berarti Tuhan memberkatinya. Yang mencela atau melaknat juga Allah mencelanya. Berarti Allah dalam Hashem, dalam Bible juga pernah melaknat dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata Allah lebih membela istrinya Abraham daripada Abraham yang ia puji, kan seperti itu. Kan blunder itu namanya. Sehingga saya katakan kalau ibu belum menyebutkan definisi Nabi dan Rasul dari awal, berarti gak ada berarti. Ketetapan Nabi dan Rasul tidak ada. Bisa diragukan sebenarnya apa dia hanya Nabi ngaku-ngaku atau Rasul ngaku-ngaku. Sudah selesai belum? Ini kok balik lagi? Oke, Bu, Pak Ustadz, tadi kelebihan 20 menit, 20 detik, Bu Uti, jadi saya lebihkan juga 20 detik ke Ustadz Wafi. Silakan Bu Uti untuk menjawabnya. Ya, jadi Bapak ini ya, apa sih saya bilang ya, Bapak mengatakan Oh, bisa Ibrahim, jangan lewat dari waktu Bapak ya, Bu Uti mengatakan ya. Ibrahim mendapat puji-pujian karena Ibrahim itu adalah umat pilihan, tetapi Bapak mengatakan bahwa ketika dia dipuji-puji kok Allah malah membela istrinya. Nah, karena itulah bedanya. Tuhan kami tidak mengkultuskan Nabi, ya, bahkan ketetapannya semua berlaku untuk semua orang, ya. Tidak berlaku untuk manusia, tetapi nabinya tidak mengalami, tidak diberlakukan semua ketetapan Tuhan. Ya, Anda mengatakan bahwa dia mendapatkan hak istimewa. Tuhan mana yang memberlakukan hak istimewa seperti ini? Ketika dia memerintahkan umatnya untuk tidak merokok contohnya, kenapa nabinya malah merokok? Ya, ketika dia memerintahkan untuk tidak melakukan dosa, kenapa nabinya melakukan itu? Istilahnya begitu, mendapatkan kebebasan untuk itu. Ini bukan kriteria Tuhan yang benar, Pak. Kalau menurut saya ini bukan berasal daripada Tuhan, karena Tuhan tidak bekerja seperti itu. Bapak bahkan menunjukkan kepada saya, Bapak mengatakan Abraham itu katanya adalah orang yang sangat dimuliakan, tetapi ketika dia membuat salah, Allah lebih membela istrinya. Nah, itu dia, inilah kuncinya. Tuhan kami tidak membela yang benar, Pak. Tuhan kami tidak membela yang salah, ya. Ketika Nabi Muhammad dia menikahi siapa Zainab, ya, anak mantunya itu, ya seharusnya dimarahi, bukannya malah diberikan pengesahan, bukannya malah diberikan katanya itu halal. Ya, dari mana itu berasalnya, ya Pak? Karena kerja Tuhan kami semua yang melawan ketetapan Tuhan, dan ketetapan itu juga berlaku untuk nabinya, ya. Semua yang melawan itu mendapatkan hukuman, Pak, ya. Bahkan Raja Daud anaknya sampai mati, bahkan Salomo katanya dia akhirnya dia kuburannya pun
tak bisa ditemukan lagi. Itu artinya kuburnya pun tak dikenal lagi. Itu artinya ketika dikatakan begitu, dia ada dalam kehinaan karena dia berbuat dosa. Semua perbuatan dosa itu dilawan sama Tuhan, dihajar, bukan malah dikompori gitu, malah diberikan pengesahan dan pengesahan gitu loh Pak ya. Lalu apalagi tadi ya, Bapak mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi itu berasal daripada Allah. Nah sekarang Allah yang mana yang mengajarkan seperti itu? Di tempat kami sama sekali berbeda, berbanding terbalik dengan Tuhan yang seperti itu Pak ya. Dia tidak menetapkan ketetapan itu hanya untuk umatnya, lalu nabinya mendapatkan keistimewaan khusus ya. Kalau itu memang fasilitas ya boleh, tetapi kalau dalam hal menetapkan ketetapan, nabinya sendiri tidak melakukan itu, loh bagaimana Anda mengatakan dia itu tidak berdosa? Ya, ketika orang lain dia menikah 4 kali, tetapi yang kalau Nabi sendiri lebih daripada itu tidak berdosa. Loh bagaimana nih Pak? Anda mengatakan dia suci. Bagaimana Pak ya? Nah, sekarang apa lagi apa? Bagaimana? Apalagi? Ya, pertanyaan saya, apakah Bapak yakin bahwa Allah itu adalah Elohim, Pak? Karena kita sudah bicara dari awal sampai akhir. Ini ada 2 oknum yang berbeda bagai bumi dengan langit. Dalam hal pengutusan Nabi, dalam hal pengutusan Rasul, dalam hal sifat dan sikap dan ketetapannya. Oke Bu, waktunya sudah lewat. Makasih. Silakan Ustadz Wafi untuk menjawab secara tepat, padat. Ya. Silakan Ustaz Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya paparkan ya dari awal ya, bahwa Nabi Muhammad itu juga manusia biasa, kemudian Nabi Muhammad juga diciptakan, kemudian apa yang dibawa Nabi Muhammad itu datang dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itu sesuai di dalam Yohanes 8 butir 54, bahwa keutamaan Yesus semuanya datang dari Bapa Allah. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya Rasul. Makanya di Ibrani 3 dengan secara jelas, Yesus itu Rasul. Paulus juga Rasul, kan begitu. Sehingga kalau sama-sama Rasul, ngapain dituhankan? Kalau kita kembali kepada original teksnya Bu ya, dalam Yunaninya, antara Yesus dengan Paulus itu sama-sama apostolos. Apostolos itu hanya utusan, sama. Makanya ketika Anda tidak bisa menjelaskan definisi Rasul dan Nabi, sejak itulah Anda tidak ilmiah sampai sekarang. Kenapa definisinya aja ada, lalu melebar kepada yang lain. Nah, masalah ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena Rasul membawa risalah, kan begitu. Risalahnya dari Allah, maka ya kita harus mentaati orang yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Seperti itu. Nah, kenapa Nabi dari Tuhan ibu itu bisa mati, hina. Kalau kita membahas tentang pernikahan Bu, Daud itu dalam kitab ibu banyak loh istrinya. Abraham punya gundik, Salomo juga. Kenapa Daud itu kok bisa menikah banyak itu? Sejak kapan? Mana ayatnya yang mengatakan bahwa nikah wajib cuma 1 dalam Bible? Kan enggak ada Bu, enggak ada itu ayatnya. Coba dibawakan ayatnya bahwa wajib nikah cuma 1. Gak ada itu. Makanya di pra-Islam, di dalam kitab Akhbaru Makkah ya, di pra-Islam di Mekah, itu istri-istri orang kafir itu banyak sekali Bu. Makanya Ghailan Ats-Tsaqafi, ketika sebelum masuk Islam, istrinya 10 itu. Ada Islam ini sudah menjadi rahmat, dibatasi 4. Makanya kata Rasulullah, amsik arba'an wa farik sairahunna wahai Ghailan, kamu pilih 4 yang lain dicerai. Nah, sebelum ada Islam itu udah ada ketetapan seperti itu. Makanya Islam itu membawa rahmat. 1 Samuel 16:14 dikatakan kan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Wah, Tuhannya aja roh jahat, kan seperti itu. Berarti nabinya jahat, bisa jahat, rasulnya bisa jahat, Tuhannya juga bisa jahat, berarti dalam kitab ibu kan begitu. Nah, kekhususan seperti itu sebenarnya juga ada di Bible Bu. Tidak usah dibahas di Islam, ada semua. Seperti itu. Sekian. Ya, terima kasih Ustadz Wafi, waktunya pas sekali. Oke, tadi jawaban Ustadz Wafi itu sangat tepat bahwa Rasulullah membawa risalah tentang masa depan, maka kita wajib untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah. Silakan Bu Uti untuk menjawabnya. Ya, saya bukannya tidak menjelaskan ya kriteria Nabi dan Rasul, justru saya membalikkannya kepada Anda, karena Anda
Pak Ustadz sudah memberikan kriteria nabi dan rasul, dan saya sudah kasih tahu semua kriteria nabi dan rasul di tempat Anda itu berbanding terbalik, ya. Ya, dikatakan bahwa harus taat kepada rasul. Nah, di tempat kami nggak boleh kayak begitu. Itu saja. Bukannya tidak memberikan penjabaran, justru saya mengatakan apa semua yang ada di tempat Anda itu berbanding terbalik dengan ajaran kami. Ya, bahkan Anda mencari-cari, mengais-ngais pembenaran dari apa yang Anda katakan itu, lari-larinya ke Paulus gitu kan. Apa urusannya Rasul Paulus? Anda katakan bahwa dia sama dengan Rasul Yesus. Yesus itu disebut Rasul, Yesus itu disebut Nabi, Yesus juga disebut utusan, dan Yesus juga disebut Mesias, dan Yesus juga disebut Guru dalam kapasitasnya yang manusia. Tetapi Yesuslah yang mengutus Rasul Paulus. Dia ada di awan-awan dalam sinar kemuliaan yang luar biasa hebatnya. 3 tahun setelah Yesus naik ke sorga, dia turun menghampiri Rasul Paulus dalam sinar kemuliaan. Itulah Yesus yang kamu sebut Rasul sekarang ini. Dia ada dalam kemuliaannya, bukan seperti dalam tubuh yang fana, yang seperti waktu dia sebelum naik ke sorga. Itu yang Anda ketahui. Bahkan Rasul Paulus, dia menyembah Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah sejajar dengan Bapaknya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa taat kepadaku, taat kepada Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan dia sejajar dengan Bapa. Karena segenap kemuliaan Bapa, karena segenap kemuliaan kuasa Bapa itu ada pada diri Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan taat kepada aku, beriman kepada aku, telah melihat aku, telah melihat Bapa. Nah, ini dia Pak yang saya katakan berbanding terbalik. Rasul Paulus jelas mengatakan Yesus itu setara dengan Allah karena dia memiliki kuasa kemuliaan Allah itu. Bahkan Yesus mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Yesus yang Anda sebut Rasul itu akan membangkitkan Rasul Paulus pada akhir zaman. Bukan hanya Rasul Paulus tetapi membangkitkan semua orang. Lalu Anda mengatakan Daud banyak istrinya, semua banyak istrinya. Bedanya adalah ketika mereka melakukan itu mereka dihajar, Pak. Bukan malah diberi hak kuasa pengesahan bahwa apa yang telah mengapa kamu katakan haram ketika aku telah menghalalkan gitu. Enggak seperti itu, Pak. Beda bagai bumi dengan langit. Ya, poligami di tempat kami di kitab Perjanjian Lama itu memang tidak dikatakan, tetapi diberikan pelajaran bahwa tidak ada gunanya berpoligami. Semua yang melakukan itu mereka mengalami kemalangan, Pak. Tertulis di Alkitab, bukan malah diberikan pengesahan gitu loh ya. Oke, waktunya habis. Silakan untuk Pak Wafi untuk menanggapi dari pernyataan berapa lama nih? Timena. Ini udah season ke-8 ya, tinggal 2 lagi. Oke. Kan 30 menit dibagi 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bu Tiwatimena tidak menjawab pertanyaan saya, mana di dalam ayat Bible yang menentukan menikah harus 1. Itu mana ayatnya? Nah, kita akan bahas original teksnya nanti kalau Anda memang akan membawakan ayat itu. Saya penasaran sebenarnya. Anda sebenarnya akan membawa ayat yang mana? Bahwa ketetapan monogami ya harus istri 1 itu sebenarnya ada di mana? Karena jelas di dalam sejarah sebelum Islam datang itu nikah itu istrinya banyak sekali. Makanya datangnya Rasulullah memberi rahmat, memberi pembatasan seperti itu. Kemudian apakah dalam Islam Nabi dan Rasul berbanding terbalik dengan Kristen? Oh jelas berbanding terbalik. Buktinya Yesus itu apostolos, Paulus juga apostolos, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, kan seperti itu. Cuma bedanya milih-milih, yang Yesus dituhankan, yang lain tidak, kan seperti itu. Padahal jabatannya sama. Nah, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para nabi dalam PL, Bu ya, itu datangnya dari Tuhan Bapa itu, Bu. Makanya Tuhan Bapa di PL itu sangat kejam sekali, kan begitu. Makanya Tuhan Bapa kalau dikatakan itu adalah Yesus, firman yang menjelma jadi manusia di PB, mungkin Bapak saat itu sudah bertaubat dari Bapak yang PL, kan seperti itu. Kenapa? Karena di PB Yesus juga dibaptis, kan seperti itu. Kemudian kenapa saya katakan bahwa Tuhan Bapa lah yang membuat semua orang jadi jahat, para nabi bisa melanggar? Karena saya berdasarkan 1 Samuel 16:14, Bu, bahwa para nabi bisa tergelincir ke dalam dosa karena ulah Tuhan sendiri. Nah, di 1 Samuel 16 butir 14 kan dikatakan dengan jelas itu roh jahat yang daripada Tuhan.
Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang ada daripada Tuhan. Jadi Tuhan jahat gitu. Makanya saya dah heran ketika para nabinya juga jahat di dalam PL, suka melanggar. Kemudian para rasul juga di PB suka melanggar. Itu saya dah heran karena roh Tuhan jahatnya sudah ada memang di 1 Samuelnya, kan seperti itu. Makanya tidak sama begitu ya, memang benar-benar tidak sama. Bahkan kalau dikatakan Yesus setara dengan Allah, saya tidak tidak percaya sama sekali. Karena hukum-hukum yang ada di PL itu tidak sama dengan hukum-hukum yang ada di PB. Nah, buktinya penebusan dosa waris contohnya. Mana ayat tentang dosa waris itu yang diagung-agungkan oleh orang-orang Kristen sampai sekarang mengatakan turunnya Yesus untuk menebus dosa waris? Mana ayatnya itu? Dosa waris itu tidak ada, kan begitu. Di Keluaran 7:1, Musa saja setara dengan Allah. Makanya di Keluaran 7:1 itu menjelaskan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah, Musa juga Allah. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Silakan untuk menanggapi pernyataan dari Ustadz Wafi untuk Bu Tiwatimena. Silakan. Ini masuk ke season ke-9 ya. Oh, saya Bu Ti. ya. Jadi Pak Ustadz nggak menjawab pertanyaan saya. Ya, kenapa Anda mengatakan bahwa Elohim itu adalah Tuhan saya? Ya, semuanya udah beda. Saya udah tunjukkan beda ya dalam dia memberikan batasannya. Bapak mengatakan mana di dalam kitab kami tidak boleh berpoligami. Kan saya udah bilang memang tidak ada, tetapi jangan berkhianat ya. Lalu semua orang yang melakukan itu mereka mengalami kemalangan. Bapak belajar sekolah minggu lagi ya, apa yang terjadi dengan Yakub, apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan Abraham, apa yang terjadi kepada Salomo ketika mereka mempunyai istri banyak. Dituliskan tanpa ditutup-tutupi bahwa derita mereka mengalami itu, mereka mengalaminya, dan Tuhan sangat-sangat tidak suka akan hal itu, dan ditulis ya betapa diberikan pelajaran untuk orang yang membaca bahwa poligami itu nggak ada untungnya, nggak ada bagusnya, dan Allah menentang poligami itu ya. Oleh sebab itu dia mengatakan di dalam Maleakhi ya bahwa istri harus setia pada suami harus setia pada istri pada masa mudanya dan jangan berkhianat. Lalu Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi batasan ya, batasan karena sebelumnya orang kawin banyak. Saya mau tanya Pak, batasan apa yang Nabi Muhammad berikan ketika hanya dibolehkan untuk menikahi 4 orang, lalu Nabi tidak ada kesempitan dari dirinya? Ini nggak dibatasi Pak ya, sama saja, hanya diatur caranya, bukan membatasi. Di dalam Alkitab bahkan Yesus memberikan batasan dengan sangat dahsyat ya, bahwa kamu berzinah ketika kamu menikah lagi ya, ketika kamu berzinah itu berzinah, kami dianggap berzinah. Ketika istri menceraikan suaminya dan dia kawin lagi, dia berzinah. Itu namanya batasan, betul-betul dikat sampai sekat-katnya. Nggak boleh melakukan ini. Nah, kalau di tempat Anda untuk Nabi tidak ada kesempitan buat itu. Bagaimana Anda mengatakan dia memberikan batasan atau dia merubah atau dia memperbaharui? Oh enggak Pak, sama sekali enggak ya. Bahkan Anda mengatakan bahwa di dalam 1 Samuel 16 Allah itu jahat. Bapak baca dulu konteksnya ya. Samuel atau Saul itu diberikan roh jahat itu daripada ini karena dia undur ya. Bapak ini ya, bahwa Saul itu dia undur daripada Allah dan akhirnya Allah membiarkan dia diganggu oleh roh jahat. Dia melarikan diri daripada Allah. Itu yang harus Bapak ketahui. Bukan sama seperti di dalam Al-Maidah 86. Allah menghasut setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Oh, beda Pak, beda ya. Lalu dikatakan bahwa Yesus setara dengan Allah, tidak sama dengan PB gitu kan. PB PL. Pak, saya mau kasih tahu, PB itu bercerita tentang PL, PL itu menggenapi apa yang tertulis di dalam PB ya. Itu dia Pak ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Musa itu disebut Allah. Allah huruf kecil Pak. Sebagai itu apa sih dasarnya itu? Karena begini, di Kejadian 21, butir 22, pada waktu itu Abimelekh ya beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ingat ya, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Nah, waktu Abraham mengambil istri lagi, Hagar, berarti kan ada penyertaan Allah di sana. Sewaktu Abraham mengambil keputusan untuk menikah lagi. Karena itu kaitannya dengan Kejadian 21 butir 22, Bu. Bahwa Abraham itu menyertai
Ya, segala sesuatu yang dilakukan itu disertai oleh Bapa Allah. Berarti pernikahan Abraham dengan Hagar disetujui Allah. Kan begitu pahamnya. Dan tadi Bu Uti Watimena sudah mengiyakan ya, tidak ada satu ayat pun yang melarang poligami di dalam Bible. Ya, tidak ada. Penentuan harus monogami itu tidak ada berarti dalam Bible. Itu sudah diakui. Terima kasih Bu atas pengakuannya. Maka saya bantahnya dengan Kejadian 21 butir 22 tersebut. Dikatakan ketika Allah menyertai engkau wahai Abraham dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Berarti ketika Abraham menikah lagi dengan Hagar, itu berarti ada sudah disetujui oleh Bapa Allah. Kan begitu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan konsep Rasul dan Nabi berbeda dengan konsep Rasul di dalam Bible, ya jelas. Tapi jangan meleset Bu ya. Tadi kan Ibu dalam 1 Samuel 16 butir 14 itu Allah membiarkan Samuel katanya. Tunggu dulu. Allah membiarkan pada Saul itu. Coba kita cek kata-katanya Bu ya, kata-katanya itu. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahatnya dari Tuhan. Ini membagongkan Bu, ambigu ini ayat ini. Karena iblis sendiri kan tidak diciptakan oleh Tuhan. Hebat dong, ada sesuatu di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan. Nah, masalah Allah kecil dan Allah besar dalam Musa ya. Musa ini Allah kecil, bukan Allah besar. Saya sekarang tanya, sejak kapan ada perbedaan Allah kecil dan Allah besar dalam original teks? Di dalam Ibraninya, PL-nya Bu ya. Coba sebutkan. Sejak kapan ada istilah Allah kecil, Allah besar dalam Ibrani original teks PL? Bawa literasi Yahudinya Bu. Monggo, begitu. Oke, terima kasih. Ini session yang terakhir, session ke-10. Silakan Bu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Wafi. Sejak kapan terjadinya perbedaan literatur tulisan di dalam ya, sejak kapan terjadinya perbedaan literatur di dalam kitab tersebut? Karena Lahi melihat dan menganalisa dan Lahi mengetahui siapa rujukan yang tertulis di dalam situ. Ya, ketika dia merujuk bukan kepada Allah yang benar, ya tentu saja ditulis dalam huruf kecil. Bahkan konsep seperti ini saya juga membaca di dalam Al-Quran. Tuhan huruf kecil di dalam Al-Quran itu kan ilah-ilah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah huruf kecil itu kan adalah ilah-ilah sesembahan yang lain yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun diberlakukan di dalam Al-Quran kok ya, dalam terjemahannya sama kok ya. Jadi Anda tidak boleh menstandarkan apa yang Anda tidak punya lalu Anda memaksakan ke tempat saya harus seperti itu ya. Karena Allah huruf kecil itu yang jelas itu adalah sebagai penguasa, sebagai orang yang akan menguasai Raja Firaun itu. Allah huruf kecil kok, bukan dia menjadi Elohim, manusia menjadi Elohim itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin Pak ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Abraham itu dia mengambil istri. Sejak kapan Alkitab mengatakan Abraham itu mengambil istri ya? Bapak harus belajar sekolah minggu dulu ya. Hagar itu diberikan oleh Sarah karena Sarah merasa khawatir bahwa dia tidak punya anak, dia nggak akan punya anak. Pada waktu itu kulturnya adalah ketika satu istri mempunyai seorang budak, mempunyai seorang hamba dan dia sendiri tidak bisa menghasilkan anak, dia bisa menyerahkan hambanya itu untuk ditiduri oleh tuannya, bukan untuk dinikahi. Alkitab jelas mengatakan bahwa Hagar itu tetap kedudukannya sebagai budak karena dia tidak dinikahi, dia hanya ditiduri untuk mencari anak. Lalu ketika anaknya ada, ya udah diusir aja begitu oleh Abraham gitu ya. Anda mengatakan bahwa Abraham itu disertai dalam segala hal. Nah, itu dia ya, ketika dia melakukan itu, ketika dia tidak percaya bahwa Elohim akan memberikan anak, ya dosa ketidakpercayaannya itu akhirnya dihukum. Yang menderita itu adalah Hagar, yang menderita itu adalah Ismail sampai mati pun ya, sampai berumur-umur dia tidak pernah lagi bertemu dengan bapaknya. Bisa Anda bayangkan penderitaan batin yang dialami oleh orang-orang yang berpoligami. Bisa Anda bayangkan ya, rasa sakit hati yang sulit sekali, luka batin yang dialami oleh semua orang yang bapaknya kawin melulu gitu loh. Nggak ada kebenaran di situ ya. Anda boleh baca itu di dalam Alkitab ya, bahkan Daud bahkan itu mereka mengalami luka batin yang paling dalam dan ditulis di dalam Alkitab, dan itu merupakan pelajaran buat kami bahwa tidak betul yang Allah mau adalah istri harus setia pada
pada suami harus setia pada istri pada masa mudanya gitu ya. Jadi Bapak jangan ini deh Pak ya, poligami itu memang dilanggar. Akhirnya Yesus memberikan ketetapan, kalian jangan berkhianat ya. Barang siapa menikah ya, menceraikan istrinya lalu menikah dengan lain-lain, dia berbuat zina gitu loh ya. Itu saja Pak, itulah penutup saya. Terima kasih. Jadi saya sudah menjawab semua pertanyaan Bapak dan ya penontonlah yang menilainya. Ya, silakan. Oke, silakan Ustadz Wafi untuk menjawab. Udah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tinggal closing statement nanti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini. Tadi Bu Uti Watimena mengatakan LAI lah yang menentukan Allah kecil dan Allah besar, kan begitu? Karena melihat rujukannya bagaimana. Ini sangat lucu. Kenapa? Dalam original teks kitab Anda, Bu ya. Kalau PB berarti Yunani, kalau PL kan Ibrani. Nah, dalam original teks Anda itu udah ada kata-kata Allah itu udah ada, Bu, gitu. Yang ada itu di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an kata Allah itu ada. Kok sekarang ada Allah, LAI itu ngambil dari mana kata Allah itu? Padahal di original teksnya ada. Kemudian masih dibedakan lagi Allah kecil dan Allah besar. Sudah kata Allah itu di original teksnya ada gitu loh. Kan ngawur itu namanya LAI itu. Kalau kita di original teksnya ada, dan jangan pernah samakan Allah kecil, Allah besar dalam Al-Quran udah ada Bu. Makanya harus belajar ilmu nahwu sorof dulu. Kalau sudah dilafatkan Allah, itu pasti Allah yang kita sembah. Tapi kalau dilafatkan ilahun, itu dalam ilmu nahwu sorof itu namanya isim nakiroh. Kata yang bermakna umum. Kalau isim nakiro bisa merujuk kepada orang-orang yang dituhankan oleh hamba-hamba yang tersesat. Nah, yang benar itu adalah Allah, la ilaha illallah. Kalau lafalnya pakai ilahun, itu umum maknanya Bu. Itu harus belajar bahasa Arab dulu Ibu Uti. Atau Rabbun. Rabbun kalau lafalnya umum, itu maksudnya banyak sesuatu yang dituhankan. Tapi kalau sudah ada alnya, dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik dijelaskan al-harfu ta'rifin awilamu faqad fanamatun araf takul fi namat. Kalau sudah alnya itu menunjukkan Allah. Begitu perbedaannya. Nah, tadi Bu Uti mengatakan kan Ibrahim katanya itu sudah dianugerahi segala sesuatu. Apa yang dilakukan disertai Allah. Ternyata dalam menikah lagi itu bukan Abraham yang menentukan, tapi dapat izin dari Sarah kan, seperti dari itu. Istrinya. Nah, padahal saat itu Sarah dibela loh oleh Allah. Ya, dari Bapak Allah itu Sarah sedang dibela. Berarti poligami boleh berarti. Karena waktu beberapa kali kejadian pertengkaran antara Sarah dengan Abraham, ternyata Bapak Allah kan membela Sarah. Kalau seperti itu berarti Bapak Allah membela poligami yang dilakukan oleh Abraham. Kan begitu narasinya yang benar. Dan fakta dan kenyataannya keturunan dan Sarah dan Abraham yang diperbudak terus kan begitu. Nah, keturunan Hagar gak pernah diperbudak. Berarti saat itu rahmat dari Bapak Allah justru turun ke keturunan Hagar kan begitu. Nah, kita lihat faktanya saja. Bahkan keturunan Sarah ini banyak yang jadi diperbudak itu banyak. Ternyata kehidupannya lebih enak kan seperti itu. Makanya tidak usah memaksakan teologi, memang ayatnya ada. Akui saja begitu. Sekian. Oke Ustadz, terima kasih sebelumnya. Untuk closing statementnya saya persilakan untuk Ibu Uti memberikan closing statement selama 5 menit. Closing statement sekalian menjawab yang terakhir ya. Bapak mengatakan Sarah, Allah membela Sarah. Bapak nggak tahu, makanya saya bilang belajar itu sekolah minggu Pak. Ya, Sarah itu meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Elohim menyetujuinya karena memang Elohim tidak mendukung namanya poligami. Walaupun Hagar itu diberkati, tetapi jelas Alkitab menyatakan berkat-berkat fisik material, bukan berkat rohani, karena dari keturunan Ishaklah akan lahir penebus dan juru selamat. Bahkan Elohim telah memberikan pelajaran sejarah dan peristiwa yang merupakan gambaran, yang merupakan pedoman bagi umat Kristen, bahwa Ishak itu tercatat karena dialah menjadi keturunan Daud itu, bahwa dialah anak perjanjian itu. Ishak itu tercatat bahwa dia setia kepada istrinya sampai mati istrinya itu, ya, satu-satunya dicatat seperti itu. Jadi semua gambaran-gambaran itu diberikan, pelajaran itu diberikan. Ishak anak perjanjian ditulis di dalam Alkitab bahwa dia setia kepada Ribka, dia tidak bermonogami, tidak berpoligami, dan tidak melakukan apa-apa, sama seperti Yesus
Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia berzina. Nah itu dia, ayat kami ini ada kronologisnya, ada link-linknya, ada sangkut pautnya, ada ceritanya, ada sejarahnya. Jadi bukan hanya berdiri sendiri, asal comot-comot ayat lalu kalian ambil-ambil, kalian narasikan menjadi kalian punya pengajaran sendiri. Alkitab menggambarkan dengan jelas ya, Ishak dia tidak menikah karena Ishak itu siapa? Ishaklah anak perjanjian itu ya. Itulah dia Pak ya. Jadi semuanya apa yang Bapak ajarkan ini kepada kami ya, Bapak terangkan ya, saya sudah bantah semua Pak. Saya sudah bantah semuanya, nggak ada yang betul dari pernyataan Bapak gitu. Itulah closing saya. Ya, terima kasih. Oke, masih ada sisa 2 menit. Udah. 3 menit. Oh 2 menit ya, 3 menit. Nah, Cukup, ya. saya akan memberikan itu ya. Yang pertama ya, beda nabi dan rasul. Saya kan sudah bilang, bukannya saya tidak menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan semua. Tetapi berbanding terbalik dengan yang kami punya. Bapak mengatakan ya, nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Tetapi kan saya sudah mengatakan, nabi utusan Elohim, rasul itu utusan Yesus Kristus gitu kan. Dan semua kriterianya berbanding terbalik. Di tempat kami nabi dan rasul itu mereka adalah utusan yang berlaku memang, dan kalau Anda berdoa pun sampai Anda berdoa duduk berdiri penyembahan ada nama itu yang Anda sebut gitu loh. Ya jadi jangan mengatakan bahwa saya ini ya, karena di dalam Alkitab yang melakukan seperti itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan barang siapa taat kepadaku taat kepada Bapa yang mengutus aku? Karena Yesus dengan lantang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah itu dia. Pertanyaan saya tidak terjawab. Kenapa pernyataan pensejajaran diri pada Tuhan ini disebut juga oleh Nabi Muhammad, tetapi kenapa Nabi Muhammad dibilang tidak mensejajar? Pensejajaran ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu loh ya. Lalu kita kembali kemana tadi? Banyak sekali ya. Bahkan dikatakan bahwa manusia ya, kenapa Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaannya? Karena dia istimewa. Lagi-lagi saya mengatakan tidak ada yang istimewa buat Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu jangan tanyakan mana biografinya Paulus, mana biografinya Lukas, Markus, karena kami tidak mempunyai kontak seorang nabi dan rasul seperti di tempat Bapak. Nabi dan rasul itu di tempat kami tidak menyebutkan nama mereka ketika mereka memuliakan Tuhan. Perkataan saya mengatakan bahwa Paulus itu memang rasul, datang keluar dan datang dari Allah. Saulus itu adalah diutus dan dipanggil oleh Yesus. Itu bedanya Pak ya. Yang satu Tuhan, yang satu memang utusan. Yesus itu disebut rasul, disebut utusan karena apa? Utusan yang artinya keluar dari Bapa, utusan yang memiliki kerajaan Bapa, dan utusan yang memiliki semua otoritas Tuhan karena dia itu adalah firman-Nya Bapa gitu loh Pak ya. Oke, Lalu terima ya, kasih itu semua kesimpulan dari semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Buti. Ya, silakan Ustadz Wafi untuk closing statement-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Uti Watimena sebagai closing ya, dan saya menjelaskan nanti dari sisi keislamannya. Bu Uti Watimena mengatakan bahwa kalau Yesus dan Paulus itu sama-sama rasul. Cuma bedanya Yesus datang dari Bapa Allah, sedangkan Paulus hanya diutus dari Yesus. Nah, tapi kan Yesus diyakini oleh Anda kan firman yang menjelma. Bertanya lagi Pak. Silakan closing. Biarin Anda tadi membahas Islam saya ada kok. Apa-apa, silakan Pak, nggak apa-apa. Iya, jadi ya. Jangan ngobrol. Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus Paulus. Nah, bukannya Yesus ini juga katanya firman yang menjelma. Berarti kan Paulus dan Yesus sama-sama datang dari Bapa Allah, kan begitu logikanya. Nah, kenapa yang dituhankan hanya Yesus, bukan yang Paulus? Nah, begitu. Kemudian ya, sama-sama Rasul kan seperti itu toh. Ternyata Yesus kan diyakini Bapa yang menjelma. Berarti Bapa yang menjelma itu mengutus Paulus. Berarti sama-sama dari Bapa Allah juga itu. Cuma yang dituhankan milih-milih. Padahal ayatnya ada, cuma eksegesis cabang mandiri barusan. Kemudian tentu di dalam PL ya, karena menceritakan tentang nasab Yakub, Israel, makanya lebih menceritakan Ishak Bu. Bukan berarti ketika Ismail dan Hagar tidak diceritakan berarti dimusuhi atau tidak tidak diberkati, bukan seperti itu pemahamannya. Karena di PL memang menceritakan tentang nasab Yakub, makanya cerita Ishak lebih diutamakan daripada ibunda Hagar dan putra-putranya
dan putranya Ismail dan keturunannya. Pemahamannya harus seperti itu, jangan imbang sebelah. Dan kalau jenengan ingin bahas Yesus, Bu, ya Yesus itu produk dari orang yang poligami. Kalau gak ada poligami, gak ada Yesus. Makanya Anda jangan menyerang poligami. Andaikan tidak ada poligami Daud, maka Anda mau menyembah siapa sekarang, kan seperti itu. Dan Tuhan itu justru mendukung poligami, Bu. 2 Samuel 12 butir 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Jelas ya? 2 Samuel 12 butir 8. Tuhan Ibu Utiwati mendukung poligami dengan ayat yang butir yang disebutkan telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Loh, ini ternyata dapat apa ya? Dapat hadiah ini dari Tuhan ini di 2 Samuel ini. Diberkati ternyata ini istri-istrinya ini. Wah, ini kan banyak istrinya, Bu. Jadi tidak usah dipaksakan lah. Duar ya, selamat datang di kebenaran, kan seperti itu, Bu. Nah, kemudian dalam agama Islam, Bu. Nah, karena di pra-Islam, agama-agama yang sudah ada di pra-Islam sudah banyak yang poligami, maka ngapain Ibu membahas poligami? Dan pembahasan tema kita sebenarnya kriteria Nabi dan Rasul. Di dalam Islam lengkap loh tadi, saya jelaskan sifat-sifat Nabi ada, definisi Nabi ada, Rasul ada, keutamaannya ada. Sedangkan Ibu Utiwati Mena larinya ke poligami, ke Tuhanan Yesus, begini dan begitu. Nah, jadi saya sudah menjawab itu semua. Makanya tujuannya diutusnya para Rasul itu adalah mubasyirin wa mundzirin, membawa agama Allah, kabar gembira, dan memberitakan peringatan-peringatan yang harus dijauhi oleh umat. Nah, kalau Rasul itu sudah memberi peringatan menjauhi ini, menjauhi itu, kok malah dia yang berzina sendiri, dia yang melakukan maksiat sendiri. Nah, ini kan Nabi atau Rasul cap apa? Cap kaki 3 namanya itu, Bu. Maka harus diragukan. Masa Tuhan mengutus Yesus? Apakah Yesus tidak berdosa? Oh, Yesus itu berdosa loh, Bu. Dia pernah minjem keledai, tidak dikembalikan sampai sekarang, ayatnya tidak ada. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu sempat hilang 13 tahun kalau nggak salah itu, Bu. Ada yang bilang jualan kayu sama abahnya Yusuf, ada yang katanya masih sekolah di playgroup atau SMP SDN mana saya tidak tahu itu. Nah, Yesus masih sekolah kan begitu. Tuhan masih sekolah, lucu enggak? Kan ini namanya kitabnya main-main, umatnya sungguh-sungguh, kan lucu gitu, Bu. Makanya dalam Islam itu sudah lengkap. Hadis, Al-Quran menjelaskan tentang siapa Nabi. Yang namanya membawa agama Tuhan, ya harus orang yang sempurna, Bu. Kalau cuma orang biasa yang membawa agama Tuhan, apa bedanya dengan umat biasa nantinya? Gak ada keistimewaannya kan nantinya. Sehingga kalau bisa saja orang awam akan mengaku-ngaku sebagai Nabi, lalu dipercaya. Ketika masalah biografi Lukas, Paulus sudah ditemukan, lah tambah masalah lagi itu, Bu. Kalau dalam kita, sanad itu sangat penting. Al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa masa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Alhamdulillah akhir dari diskusi ini berakhir dengan lancar. Subhanallah, saya terima kasih juga kepada 2 narasumber kita ini yang menggunakan etika diskusi yang baik. Untuk itu, dari moderator menyimpulkan bahwa di dalam kitab masing-masing bahwasannya bahwa para nabi dan rasul itu, kalau menurut dari pandangan umat Kristen, nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk mewakili Allah di dunia ini. Sedangkan rasul adalah yang diutus oleh Yesus untuk di dunia ini. Begitu menurutnya Bu Uti tadi. Terus kalau pendapat dari Ustadz Wafi, Masya Allah, subhanallah. Rasulullah itu adalah utusan yang diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia di muka bumi. Sedangkan Nabi yaitu diturunkannya wahyu untuk keluarga dan dirinya sendiri. Terima kasih untuk penjelasannya dari 2 narasumber ini. Semoga Allah memberikan barokah malam ini kepada Zoom dan kepada partisipan yang ada di sini maupun para pendengar yang ada di luar MMCI Zoom Muslim Mustahid. Insya Allah kita akan mengadakan lagi diskusi-diskusi yang menarik, yang beredukasi. Terima kasih kepada Bu Utiwati Mena. Terima kasih Ustadz Wafi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik. Terima kasih Bu Uti, terima kasih Ustadz Wafi. Ya, sama-sama. Bu Uti, terima kasih juga ya. Allah. Loh, Bu Uti. Ya Allah, terima kasih.
Ya, ya. Masih untuk bicara santai Saya silakan, nggak pamit apa-apa. dulu ya, sudah capek Kita sekali. yang Terima penting kasih jangan- Pak Ustadz. Maaf salah kata, maafkan keikhlafan, maaf semua ya Pak ya. Manusia tidak Ya, ada yang sama-sama sempurna. Putih. Terima Nah. kasih. Saya juga mewakili Zoom ini juga meminta maaf nih kepada dua narasumber. Saya lupa lagi tadi. Minta maaf apabila ada salah kata saya dari partisipan maupun dari yang lain-lainnya. Saya minta maaf. Ya, saya pamit ya. Terima kasih sebelumnya Bu Ting atas NKRI kehadirannya. adalah Sama. the only one ya. Harga mati. Ya, oke, bye-bye. Oke, harga mati. Terima kasih. Selamat pulang Mbak Sardis ya. Ya, silakan. Bye-bye. Silakan kalau ada teman Buti ada yang mau masuk lagi Buti, silakan Pulang ada capek, Rion. capek, Besok kita Ada balik teman lagi. I will be back. teman Buti Ya, ada saya balik Rion atau ya. siapa. Saya balik besok dengan Pak Rudi Saya Rudi kangen sama Yohanes. Ibu Ti. Ya, Pak Cepet-cepet Yusuf, mau besok balik. dengan Pak Rudi Yohanes kita ya. Kita lawan kamu lagi ya. Silakan. Oh iya, siap-siap. Jam berapa Saya Buti? ngomong dulu Jam sama berapa Pak Buti? Rudi. Enak saya kalau partneran sama Pak Rudi. Lucu-lucu ya. Kabari Kalian saya ditertawakan di WA olehnya. ya. Ya, iya. Putih jangan lupa. Oke. Ntar lewat WA aja Buti, simpen aja tuh nomornya. Oke. Jangan Masuk lupa Buti ya. loh sama saya, sama-sama diawali W ini namanya. Iya, Pak. Iya. Kemarin kayaknya Lihat di chattingan Pak Buti. Wifi, Pak Wifi sama Ibu Sofiatul dibal-balin ya Pak. Wah, sampai ngumplek-ngumplek ya Pak ya. Iya, marah-marah terus dia itu motong-motong lagi gitu. Udah apa ya, gak enak kayak Putih ini. Hancur loh Bu maksudnya. Sofi itu kemarin. Kenapa? Terbalik Pak Wifi yang hancur. Banyak dibal-balin. punya PR nanti dia. Gini Buti Ah. kalau bisa Bu Sofiatul kita undang boleh nggak sama Buti ke sini? Nggak tahu, sulit menghubungi dia itu. Nanti Dia kan saya yang moderatorin, kita nggak akan ada istilahnya kericuhan. Ya, Saya yang saya bertanggung sama jawab. Ustadz Wapi yang hadapin ntar Ibu. Gampang. Ya, benar ya. Ustadz Yusuf Ya, nggak ada apa-apa. ya, Pak Yusuf. Buti, Ya, Ustadz Yusuf yang nggak ada saya ngomong sama dia apa-apanya, ya. Ustadz Wafi nggak ada apa-apanya. Ya, Sofiatul yang bagus itu. Ya. Silakan suruh datang nanti dia. saya bilang Pak Oke, Yusuf siap. dengan Pak Wifi menantang Sofiatul partneran dengan Uti Exactly, Watimena. itu dia. Ya, Iya, tapi iya. anu Sip, Buti, mantap. Putih bilang dulu Ah. sama Mbak Sofiatul, PR-nya kerjakan dulu dari saya. PR gitu. apa itu? Apa itu? Di akhir debat dia tidak bisa jawab, jadi dijadikan PR. Akhirnya dia bilang nanti kalau ketemu lagi mau dijawab katanya. Iya. Oke, saya bilang dia ya. Hmm. Tapi terserah dia kalau dia Buti mau. makasih loh Ya, Buti. Oke, bye-bye. Selamat malam. Itu nomor